berapa sih Mas harga satu unit mobil VAR kita? Mas, Eh, sebelum Mas jawab, Mas, saya cari juga informasi, Mas ya. Saya research untuk Vietnam, kan mereka liganya menggunakan mobil VAR juga, Mas. Beberapa ya, beberapa mereka punya. Itu harga satu unit 7 miliar. Kalau PT LIB berapa, Mas, harganya? Mas, total berapa kamera, Mas? Nanti secara reguler di Liga Indonesia penggunaannya. Tadi setelah PT LIB memposting mobil VAR tadi, Mas, memang saya baca juga di kolom komentar. Banyak netizen kita memberikan komentar, Mas, salah satunya hati-hati dibakar. Itu kan hal yang tidak kita harapkan. Pasti Mas pun melihat Betul. kan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pastinya, yaitu Mas Asep Saputra, Direktur Operasional PT LIB. Nah, di video ini kita akan membahas soal VAR di Liga Indonesia. Nah, beberapa jam sebelum kita men-tag video ini, PT LIB lewat media sosialnya sudah memposting VAR mobile yang akan digunakan di Liga Indonesia di masa yang akan datang ataupun yang dalam waktu dekat ini di Championship Series. Nah, Mas, mungkin bisa Mas Ya, jelaskan berapa banyak ataupun berapa unit VAR mobile yang disediakan oleh PT LIB, Mas? ya, Tommy Deski, terima kasih. Informasi juga mungkin buat fans sepak bola Indonesia bahwa per ini tuh sebetulnya kalau hitung-hitungan sebelum sedikit flashback ke belakang, per bulan Mei 2023 kita sudah mulai proses ini saat itu, dan sekarang juga sudah ada di bulan Mei, jadi tepat 1 tahun. Kita sudah dari pertama mencanakan, sudah bertemu dengan FIFA, sudah mulai melakukan persiapan, dan termasuk juga kaitan dengan VAR kit equipmentnya. Nah, eh, sebetulnya ketika dulu kita memulai, kita butuhnya ada dua tipe yang kita pelajari. Ada yang centralized, ada yang decentralized. Nah, ya kalau yang centralized itu kan hanya satu ruangan atau dua ruangan, misalnya di Jakarta, lalu kameranya semua di stadion dan checkingnya itu adalah dari pusatnya. Nah, kalau decentralized, nah ini yang kita pilih waktu itu. Nah, jadi kalau bicara jumlah, sebetulnya kita purchase itu sekitar 15 kit par, karena kita kan sudah dedicated di setiap pertandingan, karena dengan komitmen dulu dengan PSSI bahwa semua pertandingan once kita sudah implementasi harus seutuhnya seluruhnya menggunakan VAR. Nah, ketika di tahun lalu kenapa kita beli 15, karena memang 15 stadion yang digunakan saat itu sebelum proses renovasi PUPR. Nah, tetapi karena ada dinamika yang berjalan dan sebenarnya blessing juga ketika dukungan penuh pemerintah terutama lewat renovasi 22 stadion, sehingga sebetulnya ada agak berubah nih posisinya. Tapi karena kita memang sudah terlalu kadung order, sehingga ketika melihat posisi yang masih belum pasti main di mana, kita mencobalah mengubah yang tadinya semuanya di stadion, tetapi 12 diantaranya kita harus menggunakan truk atau van, ataupun kita customize mobil untuk tempat untuk VOR, video operating room-nya. Nah, jadi kita menyiapkan 12 mobil yang siap bergerak mobile di beberapa pertandingan, plus 3 yang memang kita sisakan untuk dedicated di stadium, yang setidaknya secara infrastruktur, secara ketersediaan ruangan, dan juga pengalaman terutama ketika Piala Dunia kemarin itu mungkin akan kita set up di stadion. Meskipun tentu kita harus mapping ulang juga jelang kompetisi yang akan datang. Seperti itu, Mas Tommy. Ya, Mas, mungkin perlu Mas share tiga stadion yang memang VAR-nya tetap di situ, stadion apa aja, Mas? Ya, beberapa bulan yang lalu melalui Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sudah tersebut beberapa stadion seperti di Manahan Solo, di Surabaya, dan juga di Bali. Tetapi sekali lagi bahwa ini tadi itu memang sebagai rencana awal kita, tetapi kita akan mapping ulang terutama setelah pasti dari 18 klub di musim yang akan datang, mana yang memang kira-kira hitung-hitungan kita akan lebih statis ataupun juga konstan main stadion tersebut. Karena sebetulnya ini yang mungkin jadi gambaran di Bali, karena memang hanya ada satu klub dan rasanya memang cukup pantas juga dengan stadion yang ada, Kapten Iwan Dipta, karena sebelumnya kan dipersiapkan untuk Piala Dunia dan memang sudah ada requirement yang cukup, itu salah satunya. Berikutnya juga Manahan Solo, kemungkinan juga akan dedicated. Tinggal satu lagi, ya kita lihat apakah di Surabaya atau bahkan mungkin bisa jadi di luar pulau gitu. Nanti kita akan lihat karena tentu ini menjadi konsideran utama kita seperti apa. Kalau misalkan area Jabotabek rasanya memang ada banyak klub, dan Jawa Barat mungkin perlu juga cukup dengan van karena akan lebih mudah dalam mobilitasnya.
Ya, siap Mas. Mas, sebelum kita masuk soal bagaimana PT LIB mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, eh, kan beberapa hari kebelakangan ini ataupun beberapa bulan, PT LIB sudah melakukan sosialisasi ini penting banget sih Mas kepada klub-klub Liga Indonesia. Salah beberapanya klub yang akan mengikuti babak Championship Series. Nah, setelah PT LIB melakukan sosialisasi Mas, bagaimana respon pemain pelatih kita Mas? Ya, artinya kalau bicara respon memang mereka sangat responsif dan juga sangat antusias. Ada 4 klub karena memang dengan rencana kita ingin menerapkannya di Championship Series, maka klub Persib Bandung, Bali United, Borneo dan juga Madura menjadi 4 tim pertama yang kita memang datangi langsung. Dan yang memberikan sosialisasi pun adalah tim dari project kita, dan ada yang VAR instrukturnya, dan juga beberapa project manager di bagian teknik teknologi, bagian broadcast dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari 4 klub yang ada, terakhir adalah Madura United AFC dan mereka sangat antusias. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan cukup kritis sebetulnya, sampai dari hal bagaimana bicara protokol PAR-nya, sampai bicara hal-hal yang sifatnya misalnya bagaimana jika tiba-tiba kena petir atau tiba-tiba misalnya terganggu. Nah, itu ada beberapa hal yang juga kita lihat cukup surprise juga, dan sebetulnya ya ini memang sesuatu yang dinantikan, karena kalau kita ingat flashback lagi Liga Indonesia, kita udah bicara VAR dicanakan bahkan sejak 2019 sebetulnya. Ya. Dan memang insya Allah mudah-mudahan besok lancar. Dan sebagai info juga 3 mobil tadi sudah lepas dari tempat kita instalasi yang akan menuju ke Madura, ke Bali dan juga ke Balikpapan. Dan satu lagi Bandung karena jaraknya lebih dekat, mungkin kita akan lepas itu rilis nanti jelang leg 2 di semifinal saat Persib menghadapi Bali United. Oke, Mas, perlu kita konfirmasi juga nih, Mas. Untuk leg pertama pertandingan Bali melawan Persib di ya kandang Bali kan mainnya di training center Bali nih, Mas kan. Itu apakah Ya, menggunakan VAR atau belum, Mas? ya itu tetap akan menggunakan PAR. Itu makanya tadi saya bilang uh, VAR mobile kita sudah bergerak tadi Ya. dari tempat kita instalasi, dan insya Allah semoga semuanya lancar karena memang ini kondisi yang tak terhindarkan di tengah memang jarak waktu yang sudah sangat sedikit, dan sesuai komitmen bahwa kita akan implementasi VAR di semua laga di Championship Series di BRI Liga 1 2023-24 ini. Oke, Gitu Mas Mas, Tom. ini pertanyaan netizen juga yang banyak nih, Mas. Ini ya Ah. sedikit menyentil lah nih, Mas ya. Berapa sih, Mas, harga satu unit mobil VAR kita? Mas, Eh, sebelum Mas jawab, Mas, saya cari juga informasi, Mas ya. Saya research untuk Vietnam, kan mereka liganya menggunakan mobil VAR juga, Mas. Beberapa ya, beberapa mereka punya. Itu harga satu unit 7 miliar. Kalau PT LIB berapa, Mas, harganya? Satu unitnya apa? Itu termasuk VAR equipment-nya atau tersendiri? Karena sebetulnya kita agak berbeda ya, kita mengcustom sendiri mobilnya Heeh. berdasarkan referensi yang ada. Karena sebelum ini sebetulnya saya juga sempat melihat bagaimana di liga di Uni Emirat Arab yang menggunakan, Korea juga. Kemarin pun di Vietnam saya ketemu dengan CEO-nya Malaysia Football League yang lebih awal 1 minggu daripada kita. Implementasi pertamanya menggunakan truk juga, eh, sebagai perbandingan, dan memang juga Vietnam. Ya, jadi memang terpisah. Tapi kalau mobilnya aja nggak sampai 7 sih sebetulnya. Tapi ya kalau di Berapa tuh, Mas, harga total-total, spesifiknya, Mas? nah, kalau pertanyaan begini kadang memang kita masih dengan jawaban normatif. Ya udah, secara Masih di overall bawah lengkap, dua. Mas. Satu unit Ya, udah dilengkapi dengan VAR-nya, Mas. 1 unit dengan par ya itu angkanya nggak jauh-jauh dari yang Vietnam tadi. Hanya memang kita menggunakan partner, vendor provider dari Hawkeye and Innovation yang memang market leader. Jadi melihat juga ada beberapa challenge yang kita rasakan perlu alat yang memang tangguh, yang memang sudah teruji, dan memang kita juga lihat FIFA World Cup juga menggunakan itu, mungkin agak di atas itu Ya, gambarannya clue-nya. ya. Berarti harganya sekitar 7 miliar juga atau 8 miliar atau berapa, Mas? Ya, kisaran itu tapi di atas sedikit lah. Di atas Di 10 atas miliar, sedikit, Mas ya? di angka di atas 78 lah. 78. Oke, udah dapat Di gambaran. atas Nah, itu ya, dengan gimana, Mas? di atas itu sedikit. Di atas itu sedikit. Oke, Mas. Dengan harga yang fantastis, Mas ya. Bagaimana akhirnya PT LIB untuk menjaga mobil VAR agar tidak terjadi situasi yang tidak kita harapkan seperti itu, Mas? Gimana, Mas? PT LIB? Ya,
Ya, saya pikir ini memang betul. Saya juga mencermati, lihat bagaimana eh, apa yang terjadi tadi di sosial media. Saya juga membaca atas reaksi dari netizen. Ada kekhawatiran betul. Tentu ini juga sudah menjadi bagian dari antisipasi kita. Kita juga tadi baru selesai melakukan managers meeting dengan 4 klub Championship Series. Dan beberapa bahasanya adalah salah satunya bagaimana kaitannya dengan kelanjutan dari sudah sosialisasi, bagaimana besok ada beberapa penyesuaian reminding aja terkait regulasi dan terutama juga ketika VAR diimplementasi, termasuk juga mungkin dengan uh, sisi tadi security dari Parvan sendiri. Dan memang tentu kita akan menempatkan tempat yang lebih secure, tentu ada guard ataupun juga security khusus, dan itu paling tidak menjadi salah satu upaya preventif kita. Dan kalau sosialisasi dengan pemain kan sudah, dengan tim sudah, sebetulnya di bulan Ramadan lalu ketika kita melakukan pertemuan dengan para ketua kelompok supporters Indonesia, itu sudah bagian dari sosialisasi kita. Bahkan topik ini pun juga yang disampaikan. Ketika itu saya bersama Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, juga menyampaikan di depan teman-teman supporter yang memang diwakili oleh ketuanya ataupun juga pengurusnya, bahwa ini akan diimplementasikan. Kita sampaikan juga 4 hal yang memang hanya bisa dicekking seperti apa, dan termasuk ketika misalnya ada ketidakpuasan dan lain-lain, mohon juga dibantu dalam hal sosialisasi ke teman-teman mereka, di stakeholder mereka, untuk bahwa dijaga sama-sama, karena memang ini betul sekali lagi bahwa sesuatu yang perlu kita jaga bersama, baik itu yang di stadion, pelaku langsung, termasuk juga fans yang ada ke stadion. Iya Seperti itu, Mas. Mas Tom. Tadi setelah PT LIB memposting mobile VAR tadi Mas, memang saya baca juga di kolom komentar. Banyak netizen kita memberikan komentar Mas, salah satunya hati-hati dibakar. Itu kan hal yang tidak kita harapkan. Pasti Mas pun melihat Betul. kan, dibakar, Ya, dipecahkan, dilempar, dan lain sebagainya. Nah, salah satu untuk mempengaruhi akhirnya nanti ending penggunaan video asisten referee ini Mas, seberapa oke Mas penggunaan, bukan penggunaan, seberapa oke akhirnya sistem kamera kita untuk penggunaan VAR di Liga Indonesia nanti, Mas? ya, memang ini menjadi concern kita juga, bahwa tetapi juga kita sadari apapun itu, masukan ke PAR memang betul-betul bergantung kepada sistem ataupun juga kamera plan yang disiapkan, dan kita memang sudah diskusi cukup panjang juga dengan partner ataupun TV produksi kita, karena itulah inputannya, termasuk penambahan beberapa kamera untuk ketika kita sudah melakukan VAR ini. Dan mudah-mudahan sih sebetulnya, karena kalau kita bicara, kita melakukan simulasi ini kan ketika final Elite Pro Academy U20, kita juga mendengar beberapa masukan dari baik itu yang penonton langsung di stadion ataupun juga menyaksikan secara streaming waktu itu, angle kamera dan lain-lain. Ya kita berharap lah, kita belajar dari sana, termasuk juga pengalaman di tim PAR Project ini juga ada beberapa yang sudah berpengalaman di ketika pelaksanaan Piala Dunia U17. Kebetulan juga itu menjadi salah satu modal referensi, tentu saja bagaimana mengintegrasikan, mensinergikan dari peralatan broadcast kita sebagai inputan untuk ke ruang VAR. Ya kita lihat mudah-mudahan, dan tentu bukan berarti besok ini sebagai hanya sekedar latihan, tapi memang sudah diimplementasikan. Saya kira memang hal yang normal. Kita ada persiapan, tentu pelaksanaan, di saat itu juga ada review, dan mudah-mudahan ada perbaikan ke depannya. Sambil progres kita ke depan lah, step untuk maju ke depan. Ya, Mas, total berapa kamera, Mas? Nanti secara reguler di Liga Indonesia penggunaannya? Ya, kalau kita lihat di musim ini kan, untuk ketika kualitasnya yang FTA, yang free to air, itu kan ada 8 kamera. Ya, Secara jumlah itu sebenarnya cukup, secara jumlah ya. Tinggal nanti bagaimana hal-hal yang mungkin perlu pengembangan, peningkatan dalam hal pola, teknik dan lain-lainnya, disesuaikan dengan titik-titik yang paling ideal. Untuk Championship Series kita ada 11 sampai 13 kamera. Karena memang ini upaya kita untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik tentu saja. Dan mudah-mudahan ini fase awal, sekali lagi seperti tim sepak bola, main ya, pertama pasti ya. juga ada kendala-kendala yang mungkin belum terlalu sempurna, tapi mudah-mudahan setidaknya kita melangkah lebih maju ketimbang kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ya, ya. Nah, kenapa Mas saya tanya tentang kamera ini? Di Liga Vietnam, Mas, beberapa bulan lalu, sekitar 3 bulan lalu, mereka gunakan VAR mobile juga. Ya, Selama kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 8 sampai 10 menit, wasit utamanya, Mas, untuk ya, mengecek VAR. Karena angle-nya nggak terlalu banyak. Dan betul. angle-nya pun sulit untuk wasit memutuskan apakah itu kejadian saat itu ya handball atau tidak.
Nah, salah satu case yang viral juga, Mas, di pertandingan AFC Piala Asia U23 kita kemarin, Indonesia lawan Uzbekistan, itu kan angle-nya juga nggak oke. Jadi Ya, multi tafsir penonton kita, apakah itu offside, Ramadan Sananta, atau bagaimana. Nah, jadi hal-hal seperti ini pada akhirnya menjadi ya fokus lah ya Mas ya, dari netizen disampaikan kepada saya soal kamera, kamera, kamera. Nah, termasuk kemarin yang di final Eva Mas kan, ya. meski itu bukan standar broadcast free to air Mas kan, itu kan live Hmm, streaming Mas kan. Ada ya. beberapa akhirnya netizen kita juga menyoroti kameranya kurang begitu presisi, angle-nya nggak begitu oke, dan akhirnya kita pun dari televisi masih menjustifikasi bahwa wah harusnya keputusannya nggak seperti itu loh, angle kameranya nggak begitu oke loh. Nah, hal-hal seperti ini untuk masyarakat kita Mas, apa yang perlu Mas sampaikan? Ini penutup kita Mas. Iya, sekali lagi, memang ini hal yang baru, tetapi tentu ada kajian sebelumnya, ada pencarian referensi sebelumnya. Satu kamera tadi betul, bicara alatnya, bicara kameranya, bicara yang mengoperasikan kameranya, termasuk mungkin bagian yang nanti ketika juga kita memastikan bahwa replay operator kita juga harus betul-betul terdidik dengan baik, tertraining dengan baik. Dan selama proses ini tim dari Hawkeye terus mendrill teman-teman dari replay operator, termasuk bahkan eh, kan ada Pak Wasit VAR, ada AVAR, asisten VAR, dan juga replay operator. Itu chemistry-nya juga kita ingin bangun karena itu akan menentukan sebetulnya sejauh mana secara hasil pengolahan. Sedikit ke belakang lagi berarti tim produksi kita itu yang memang ya kita harapkan tentu dengan memberikan beberapa pelatihan, simulasi, dan itu juga menjadi salah satu persiapan kita. Ada satu lagi sebetulnya yang juga harus dicatat bahwa selain tadi kamera, kita juga menemukan fakta kemarin selama simulasi beberapa pertandingan, misalnya ketika bagaimana eh, ukuran lapangan ataupun kontur lapangan dan termasuk garis lapangan. Karena dalam hal kalibrasi, contoh misalnya Qatar kemarin sudah oke, tentu dengan kualitas stadion di Piala Dunia atau lapangan dan juga tipe catnya yang juga sesuai. Nah ini pun juga menjadi satu pertimbangan kita karena kalau enggak kan ketika menarik garis offside itu kalau tidak terkalibrasi dengan baik susah kita apakah ini betul-betul real atau jangan-jangan tidak sesuai, tidak presisi. Nah, itu juga sudah kita temukan dalam perjalanan kita simulasi persiapan ini selain tadi menjadi fokus kita tentu bagaimana meningkatkan atau lebih optimal dalam hal pengambilan gambar yang menjadi inputan ke ruang VAR. Jadi sebetulnya memang ya kita lihat saja. Artinya sekali lagi itu tidak menjanjikan sesuatu yang sempurna di awal, tetapi poin-poin tadi, checklist tadi sudah masuk dalam uh, pikiran kita, masuk dalam persiapan kita, termasuk juga ketika tadi bicara waktu. Bahkan kalau Mas Tommy ingat ketika World Cup Under 17 pun ada satu kejadian yang sampai lebih dari 6-8 menit waktu itu mengambil keputusan. Dan ini betul-betul diwanti-wanti terus oleh FIFA VAR instructor kita. Bagaimana para wasit-wasit calon VAR tadi harus bisa memutuskan, termasuk wasit di lapangannya dan lain-lain itu yang memang ya harapannya mudah-mudahan dalam implementasi tidak ada dan nervous yang berlebihan pasti ada itu. Nah, ya kan Pak Mas Torik sendiri sempat bilang di ruang VAR itu sangat dingin, tetapi ternyata pada keringetan juga mereka. Nah, kayak gitu-gitu mungkin tapi hal yang ya secara manusiawi bakal terjadi. Kita tidak belum ada yang berpengalaman. Torik pun meskipun dia bertugas di AFC Champions League, dia juga tidak pernah dalam konteks ketika berpengalaman tugas sebagai VAR waktu itu. Nah, tentu ini menjadi hal yang juga ya sekali lagi bukan sebagai excuse, tapi ini part bagaimana kita sudah memulai langkah yang baik, yang besar dan harapannya ya tadi hal-hal yang kita belanja masalah ke depan, potensi-potensinya mana yang diperbaiki, mudah-mudahan setidaknya ini bisa memberikan hasil yang lebih baik dalam langkah kita menerapkan VAR ini, Mas Tommy. Ya, siap. Terima kasih Mas Asep